Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang saya hormati. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita berada di akhir tahun, ya, 2 minggu sebelum akhir tahun 2023 ini, yang tentunya di waktu yang demikian kita alhamdulillah berkesempatan dan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu-waktu yang ada dapat kita manfaatkan secara optimal, sehingga sekarang dan ke depan kita bisa melihatnya di hari ini. Aktivitas hari ini adalah untuk kita lihat ke depan, dan aktivitas yang masa lalu bersambung dengan apa yang ada pada kesempatan ini. Masa lalu paling tidak bagi kita adalah masa untuk kita melihat sejauh mana kita sudah melaksanakan sesuatu di masa yang lalu. Dan aktivitas hari ini tentunya merupakan hal yang harus kita lakukan sedemikian rupa, sehingga apa yang kita lakukan sekarang bisa bersambung dengan baik dengan kehidupan yang akan datang, di mana kehidupan ini melalui 2 negeri, 2 alam, ya, negeri dunia atau alam dunia sekarang ini, dan negeri akhirat atau kehidupan di alam akhirat yang akan datang. Pada uraian yang lalu kita tentunya sudah sama mengamati bahwa hidup di 2 alam itu atau di 2 negeri itu adalah hidup yang dapat dengan mudah dilacak oleh akal kita. Nalar kita sampai ke sana dengan pelbagai cara pendekatan yang dapat kita lacak sedemikian rupa. Secara ilmiah misalnya dapat kita lihat bahwa kehidupan itu dapat kita umpamakan sejenis mimpi, ya, di mana mimpi itu ya, jelas-jelas ada dan terjadi nyaris seperti itu ketika kita tidur. Kemudian yang kedua, peristiwa daur ulang, sesuatu yang sudah ya waktunya berubah, waktunya ya berakhir, tentunya akan berakhir pada waktunya. Sesuatu itu ada masanya, dan masa itu tentunya terbatas di dunia ini. Hidup demikian juga, laksana ya sebuah mobil, maka pada waktunya mobil itu harus didaur ulang supaya dapat dipergunakan lagi pada kesempatan berikutnya dalam model yang sama atau yang lebih baik dari itu. Dan tentunya cara yang ketiga yang kita bisa lihat bahwa hidup ini ada yang kita
kita kenal dengan mati suri. Orang yang dimatikan dalam waktu sebentar oleh Allah. Di situ diceritakan banyak hal berkenaan dengan kehidupan yang akan datang. Dan nyata-nyata itu ada. Dan kemudian orang yang sudah dinyatakan meninggal itu dihidupkan lagi oleh yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kehidupan ini jelas ada dan bisa dibuktikan nanti untuk kehidupan yang akhirat yang akan datang. Ya, walaupun dengan alat-alat penelitian yang tentunya bisa dilacak ketika kita masih hidup. Nah, kalau begitu tujuan hidup tentunya tidak sekedar untuk bisa eksis dalam kehidupan di dunia sekarang ini, tapi adalah untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai muslim, ya, yang taqwallah, yang imtak ada di dada kita, iman dan takwa sudah meresap di dada kita. Kita menyaksikan 2 kalimat syahadat, dan tentunya dengan menyaksikan 2 kalimat syahadat kuat di dada kita pikiran yang mencerahkan bahwa tujuan hidup harus jelas, dan ini layak kita atur keselarasannya, ya, dari tujuan hidup yang ada sekarang ini dengan tujuan hidup yang akan datang di akhirat. Hadirin dan hadirat yang terhormat, untuk itulah layak kita menyimak kembali apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan ibadah sebagai tujuan hidup muslim ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman seperti disampaikan tadi, dikutipkan tadi, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'buduni, melainkan supaya mereka semua itu beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup ini sebetulnya dari sisi teologis yang kita maklumi itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam beribadah tentunya secara fokus kita ingin memperoleh ridho Allah dalam melakukan sesuatu itu. Ridho Allah adalah bagian yang menyebabkan kita disebut sebagai bahagia dalam melakukannya, senang melakukannya, dan kita melakukannya dengan tulus sehingga ibadah kita dapat diterima secara agamis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita ibadah yang diridhai olehnya, disuka olehnya, dan sesuai dengan kehendak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Nah, sebagai ibadah dalam tujuan kita, tentunya ibadah-ibadah yang dilakukan itu ada dalam wujud aktivitas kita. Dan tentunya ibadah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan ini adalah ibadah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak dengan tujuan seperti ini, kerangka yang ada di dalam agama Islam berkenaan dengan tujuan hidup ibadah ini, paling tidak Islam itu dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama berkenaan dengan bidang akidah, yang kedua disebut dengan bidang syariah, dan yang ketiga adalah bidang akhlak. Asy-Syatibi misalnya, dan begitu ulama-ulama lain membagi dalam kerangka yang seperti itu.
Dengan bidang akidah, maka bidang-bidang kepercayaan, bidang-bidang yang mengarahkan kepada aktivitas yang disebut aktivitas taqwallah dicapai lewat proses ini. Seorang muslim yang baik tentunya di awal kehidupannya, dia senantiasa menjalankan kehidupannya dengan cara menyaksikan lebih dahulu secara konkret dari waktu ke waktu tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Rasulnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bidang yang kedua adalah syariah, dan syariah ini adalah aktivitas yang di dalamnya terbagi menjadi dua. Bidang-bidang ubudiyah yang disebut ibadah, dan bidang-bidang muamalah, pergaulan antara satu dengan yang lain, interaksi kita satu dengan yang lain. Nah, termasuk hal-hal yang disebut sebagai bidang ibadah, sering bidang-bidang ini mengarahkan kepada bidang-bidang yang dicakup dalam rukun Islam, yaitu bidang-bidang syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Bidang-bidang ini kalau dikelompokkan dengan lebih mudah sering disebut sebagai ibadah mahdhah, sebagai ibadah murni yang kita lakukan kalau diniatkan, niatnya adalah ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang muslim menyaksikan dua kalimat syahadat, itu dipersaksikan, ya, pernyataannya itu, ya, di hadapan muslim lain, ya, tokoh-tokoh yang jelas agamanya di muka kaum muslimin dan muslimat, bahwa seseorang yang menyatakan diri muslim itu menyaksikan dua kalimat syahadat yang diucapkannya langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa ragu. Dengan demikian maka ibadah itu, ibadah mahdhah dalam yang pertama ini adalah jelas-jelas menyangkut bidang, ya, yang kita lihat sebagai bidang inti yang utama yang dipersaksikan, dan itu adalah antara lain disebut sebagai bidang akidah, ya, bidang akidah, ya, bidang akidah yang sekaligus masuk ibadah yang jenis pertama. Yang kedua, setelah menyaksikan dua kalimat syahadat, seorang muslim yang baik tentunya melaksanakan salat. Salat adalah aktivitas, ya, individu dan sekaligus berjamaah yang kalau dilakukan secara sendirian, terutama yang wajib, ya, pahalanya satu saja. Tapi tatkala dilakukan secara berjamaah, dilipat pahalanya 25 sampai ada yang menyebutkan 27 kali lipat. Berarti kalau sendiri itu hanya dapat satu, tapi tatkala, ya, dilakukan berjamaah, dilipat pahalanya oleh Allah 25 atau 27 kali lipat. Berarti Allah sangat menghargai kehidupan muslim secara berjamaah, dan tentunya yang demikian itu memiliki pandangan yang luas di dalam kehidupan, karena hidup ini adalah hidup yang kolektif tentunya. Tidak ada satu orang pun yang mampu hidup sendirian saja. Berarti hidup berjamaah, ya, adalah hidup penting. Jamaah dalam bentuk komunitas kecil, lebih besar dalam bentuk negara dan seterusnya. Kalau sudah dikenal ibadah sholat, tentunya kita mengenal juga zakat. Dalam kehidupan kolektif, bagian dari harta bagi yang sudah cukup
itu ada bagian orang lain di dalamnya. Dan zakat masuk di situ, infak masuk di situ juga, apa yang disebut sebagai sedekah. Nah, itu banyak jenisnya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, orang yang terbiasa mengeluarkan zakat dengan baik, ya, dengan hartanya dia suka memberikan infak, sedekah, kehidupannya luar biasa. Di dunia ini saja dibalas oleh Allah dengan berlipat. Orang yang terbiasa mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, dengan hartanya dia beramal untuk kehidupan yang lain, kehidupan sosial, kehidupannya adalah kehidupan yang dikenal sebagai baik, dan itu kembali kepada diri. Yang ketiga tentunya dikenal dengan zakat, ya, dengan kewajiban sesuai dengan bagian-bagian. Hadirin dan hadirat yang terhormat, selain zakat kita kenal dengan puasa. Dalam hidup ini supaya sehat jasmania dan rohania, dikenal dengan ibadah puasa. Puasa bukan sekedar menahan, tapi puasa ada niatnya, yang biasanya dilakukan ketika sejak terbit fajar itu kita melakukan menahan sampai dengan terbenamnya matahari. Itu dilakukan sesuai dengan hari-hari tertentu. Puasa wajibnya adalah puasa Ramadan, sementara yang sunnah cukup banyak yang dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang bisa diteladani oleh umatnya. Nah, setelah itu ada yang kelima tentunya adalah ibadah haji. Nah, ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin, terutama mereka yang mampu, minimal sekali dalam kehidupan ini. Dan bagi yang tidak mampu, tentunya kewajiban itu bisa bisa saja itu dikerangkakan, ya, dilakukan, dibantu oleh yang lain. Menunaikannya ada kalanya Muslim secara pribadi yang menunaikannya sesuai kemampuannya, tapi bisa juga anaknya yang membiayai orang tuanya, atau institusi yang membiayai person-person menunaikan ibadah haji itu. Nah, hadirin dan hadirat, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji itu adalah ibadah yang kita kenal dalam pembagian klasifikasi utama disebut sebagai ibadah murni, ibadah mahdhah. Ibadah yang di dalam kerangka syariah itu adalah ibadah dalam artian murni, yaitu ibadah yang dilakukannya dengan niat, dengan nawaitu, fokusnya diarahkan kepada lillahi ta'ala. Kita tunaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha hebat, Allah menghendaki kita beribadah fokus kepada Allah lewat harta kita, lewat badaniah dan rohaniah, jasadiah kita, dan ibadah ya secara lebih total, ya lewat jasmaniah, rohaniah, maliyah kita seperti ibadah haji, dan lewat jasmaniah, rohaniah ya yang dilakukan dalam menunaikan ibadah puasa kita. Kalau puasa ya tuntutan materinya tidak terlalu banyak misalnya begitu dibandingkan haji. Memang haji karena harus ke Baitullah, maka haji itu ditunaikan dengan jasadiah, rohaniah, dan sekaligus kita hadir ke sana. Nah, menaiki pesawat kalau di masa sekarang sampai kita menunaikan ibadah di Haramain, baik di Mekah ataupun Madinah dan kawasan-kawasan yang tercakup dalam ibadah haji itu. Hadirin dan hadirat, ibadah jenis pertama ini disebut sebagai ibadah mahdhah.
ibadah yang kerangka kita menunaikannya adalah ibadah-ibadah yang diarahkan semata-mata untuk liya'budu, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang mahdhah, ibadah yang cara menunaikannya sudah ditentukan oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan contoh-contoh nyata lewat Rasulnya. Tatkala kita bersyahadat, jelas syahadat tidak diucapkan sendirian, mesti ada saksinya. Saksinya ada tokoh muslim yang dipercaya di situ, dan selain itu tentunya muslim-muslim lain juga sama menyaksikan. Sehingga begitu menyaksikan dua kalimat syahadat, alhamdulillah, saudara muslim kita tambah satu orang, dan seterusnya. Nah, syahadat demikian disebut syahadat massal biasanya dengan kalimat-kalimat yang antara lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Hadirin dan hadirat, salat secara pokok, salat itu ada salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibarat orang mentelepon kontak dengan Allah, maka nomor kita kontak itu nomor 2, ya 2, kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, baru kemudian 4. Nah, nomor telepon kita ini insya Allah fokus kepada Allah. Kalau tepat waktunya, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau zakat arahnya ibadah maliyah, kemudian kalau sholat kalau puasa adalah ibadah-ibadah jasadiah kita, rohaniah kita, ditujukan kepada Allah. Dan di dalam puasa ini benar-benar Allah memberikan lipat pahala sesuai dengan keikhlasan hamba yang beribadah. Begitu pula ibadah haji. Kalau haji ditunaikan dengan baik, maka laisa lahu jazaa illal jannah. Pahalanya adalah pahala surga yang disiapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menunaikannya. Hajinya haji mabrur, ya, dan tentunya berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah dari syahadat, salat, zakat, puasa, dan kemudian haji, ini ibadah-ibadah yang namanya mahdhah. Ibadah-ibadah yang ketentuan menunaikannya ditetapkan sendiri oleh Allah, ya, disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh beliau, dan kita tinggal menunaikannya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasul, dan kita tinggal menirunya saja. Nah, pedoman pokok menunaikan ibadah ini adalah al-aslu fil ibadah al-haram atau al-butlan ma lam yadul dalilun ala ibahatiha. Ya, pokok, ya, hukum pokok berkenaan dengan ibadah ini pada dasarnya adalah haram, al-butlan. Tidak boleh kita menunaikan sesuatu, ya, malam yadul dalilun la ibahatiha, selagi belum ada dasar yang kita menunaikan, ya, sesuai dengan kebolehan. Berarti ibadah yang kita tunaikan itu harus berdasar. Tidak boleh ibadah kita buat-buat sendiri. Haji misalnya ditunaikan, dulu ada aliran-aliran yang tidak benar, uraikan di tanah air. Menaiki gunung katanya, intinya musyakkah katanya dia. Ya, bukan begitu. Kalau hanya musyakkah, ya lari 40 kilo juga musyakkah. Tidak bisa seperti itu. Nah, tentunya ibadah-ibadah ini mari kita pegangi dengan baik. Jangan melakukan sesuatu ibadah sedangkan kita sesat di dalamnya, eman-eman. Hidup ini sekali, tapi harus berhasil. Dan keberhasilan hidup yang baik itu
adalah keberhasilan yang nyata-nyata, ada pedomannya, ada pegangannya, ada aturan syariat yang kita kenal di dalamnya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, selain itu tentunya kita harus mengenal juga apa yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah ghairu mahdhah itu dalam pembagian syariat disebut dengan bidang muamalah. Bukan bidang yang di dalamnya bersifat pergaulan antara satu dengan yang lainnya, interaksi, ya satu dengan lainnya. Banyak bidang-bidang kehidupan yang termasuk di sini. Insya Allah nanti pada bulan Januari kita akan mengarahkan kepada bidang-bidang ini, ya, di mana pegangan pokoknya kalau ibadah itu al-aslu fil ibadat al-haram atau al-butlan malam yadul dalilun ala ibahatiha. Sedangkan di bidang muamalah adalah al-aslu fil muamalah ibah. Pada dasarnya, ya, pedoman pokok itu ajaran dasar dalam bidang muamalah ini ibah, boleh. Malam yadul dalilun ala tahrimiha. Selagi ya tidak ada petunjuk ya yang menjadi dasar ala tahrimiha, atas hukum haramnya, atas larangan di dalamnya. Berarti dalam bidang muamalah ini alhamdulillah diberi peluang kita bereksplorasi. Di bidang muamalah kita diberi peluang untuk berpikir kreatif dan dinamis. Di bidang muamalah kita diberi peluang berusaha yang mengarah kepada kemaslahatan dan kemanfaatan yang maksimal dalam kehidupan ini. Maka kalau dibagi kepada pelbagai ya bidang-bidang kehidupan, tentunya di bidang muamalah ada nanti kajian-kajian politik, ada kajian-kajian bidang ekonomi, ada kajian-kajian bidang sosial, kesehatan, dan seterusnya. Alhamdulillah, di bidang politik, seorang warga negara tentunya harus memikirkan politik yang bisa dilakukannya. Melek politik, tahu politik, insya Allah tahu cara melihat masa depan. Dengan begitu, tahu juga bagaimana negara ini bergerak dari waktu ke waktu. Tahu bagaimana warga negara itu menjadi warga negara yang baik. Dan tahu juga kenapa dia itu harus hadir dan ikut serta meramaikan pemilu, misalnya begitu. Itu bidang-bidang politik. Bidang ekonomi, alhamdulillah, orang hidup ya bukan sekedar hidup. Orang hidup yang baik adalah orang yang berhasil dalam hidup. Antara lain keberhasilan mereka di bidang ekonomi. Dengan terurus ekonominya, maka sejahtera, bahagia, makmur dia dapat memperolehnya. Sedang di bidang sosial, alhamdulillah, gaul kita gaul yang berdampak ke depan. Ada prospek yang bagus dalam pergaulannya. Orang tidak bisa hidup sendirian dengan menyepi di atas gunung atau di bukit-bukit yang bagus, yang teduh. Tapi kita bersosialisasi bersama yang lain. Hidup juga perlu sehat. Tahu maknanya sehat. Tentunya kalau kita ingat masa COVID yang lalu, subhanallah, takut juga kebanyakan orang berkenaan ini. Ya, baru berjabatan tangan saja ketika itu sudah diberi warning khusus. Ya, di dalam rumah saja atau di kantor-kantor disemproti sana sini. Bukan hanya di dalam kantor, di luar kantor, kadang di genteng-genteng juga disemprot ya.
Karena kesehatan ini begitu penting di dalam kehidupan, akhirnya alhamdulillah ya betul-betul kita alami, dan makna sehat betul-betul kelihatan ketika itu, karena setiap lisan kita ditutup dengan masker, tangan-tangan juga demikian harus bersih. Kalau dicuci tangan harus cuci dengan air yang mengalir. Masya Allah, kesehatan dapat diketahui dengan situasi yang seperti itu. Bahkan komunikasi saja ketika itu sudah bergerak dari manual kepada digital. Dulu kalau orang awalnya dia banyak mengenal telepon lewat handphone dan seterusnya, di masa COVID kemarin kita sudah masuk ke bidang-bidang YouTube, masuk ke bidang-bidang layanan pendidikan yang online ya, dan seterusnya, di mana kita betul-betul mengetahui ketika itu makna kesehatan di dalam kehidupan ini. Nah, itu tentunya terkait dengan tujuan syariat ini ya, ditegaskan di dalam Islam, baik ajaran yang berkenaan dengan ibadah mahdoh ya, ibadah murni, ataupun muamalah, ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang umum sifatnya. Maka paling tidak ada 5 jurusan penting yang harus kita sama-sama lakukan, sama-sama mengarahkan diri, sehingga tujuan yang diarahkan itu dapat kita cerna dengan baik. Hadirin dan hadirat, tujuan-tujuan itu ya, menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 yang disempurnakan lagi ya, menjadi 6 atau 7, sebagaimana insya Allah kita akan terangkan pada hari Senin yang akan datang, supaya kerangka kita mengenai penerapan tujuan hidup beribadah dari dalam Islam dapat kita benar-benar menguasai. Saya kira pada kesempatan ini cukup sekian dulu yang dapat kita bentangkan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ya, dan ya berguna bagi kita di dalam kehidupan ini, dalam mengantar kita dapat menerapkan tujuan hidup beribadah seperti digariskan oleh ya Islam ke tengah-tengah kehidupan ini. Sekian saja, ada salah ada khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.